silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tak bersuka cita di dalam Tuhan. Saya tak mau eksyat bersama dengan Tuhan, semangat dengan Tuhan. Dengan situasi keadaan apapun yang akan kita hadapi, satu hal yang kita percaya, Tuhan Yesus, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dikatakan dia tidak pernah tertidur. Dia selalu ada bersama dengan kita. Terkadang kita yang jauh daripada Tuhan, sehingga kita tidak mengalami mujizat Tuhan, sehingga kita tidak mengalami kasih Tuhan. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, jikalau kamu di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki sesuai kebutuhan, maka aku akan memberikan. Itu janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan tidak pernah berbohong. Janji Tuhan ya dan amin. Terkadang kita yang berbohong. Kita bilang kita mengikut Tuhan, tapi hidup kita sama dengan orang dunia. Kita bilang kita mencintai Tuhan, tapi hidup kita lebih mencintai dunia. Kita yang berbohong. Tapi saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, biar firman Tuhan yang memerdekakan kita hari ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan buka firman Tuhan. Saya akan buka di Matius 24 itu berbicara khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Kita buka firman Tuhan. Matius 24 dan 25 itu khotbah tentang akhir zaman ya. Saudara yang terkasih, di Matius 24 itu berbicara tentang akhir zaman. Ya, Tuhan memberikan warning kepada murid-muridnya. Di Matius 24 itu dikatakan, waspadalah menjelang hari-hari terakhir, menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Kita disuruh harus waspada. Saudaraku tahu nggak kalau kita saat ini hidup di menit-menit terakhir, ya, di menit-menit terakhir kedatangan Tuhan Yesus. Mungkin dari dulu kita mendengar, ya Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang. Tapi sampai sekarang saya sudah tua, sampai saat ini kok nggak datang-datang. Ingat saudaraku, waktu kita bukan waktunya Tuhan, tapi waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti. Jangan sampai ketika kita sama seperti perempuan yang bodoh, menyediakan minyak, ada pelita, tapi minyaknya cukup di tempatnya saja. Tapi 5 wanita yang bijaksana menyediakan minyak dan pelita, ada lagi simpanan minyaknya. Artinya ketika mempelai itu datang, 5 gadis yang bodoh ini kehabisan minyak. Karena merasa lama sekali mempelai datang, udahlah kita tertidur dulu. Jangan sampai seperti itu saudaraku. Ketika kita tertidur Tuhan datang, maka kita tertutup pintu, kita gak bisa masuk lagi untuk menyambut mempelai Tuhan. Saya merindukan semua kita jemaat GBG Nisa siap berjaga-jaga sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Di Matius 24 itu dikatakan akan munculnya Mesias palsu, akan adanya juru perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, akan ada banyak bala kelaparan, sakit sampar, ya saudaraku, gempa bumi di mana-mana, keadaan dunia akan kacau balau. Itu masih permulaan akhir zaman. Permulaannya, semuanya itu masih permulaan. Selanjutnya akan ada siksa bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Akan ada pembunuhan terjadi bagi orang yang mempertahankan imannya. Akan ada kita anak-anak Tuhan dibenci oleh karena nama Yesus. Itu sudah tergenapi firman Tuhan. Tapi itu masih permulaan saudaraku. Ketika Tuhan Yesus nanti datang yang kedua kali, di Matius 25, ini di 24 itu tentang khotbah Tuhan Yesus yang saya katakan tadi, munculnya Mesias palsu, akan berperang bangsa bagi melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan ya. Dan di ayat 25 di Matius pasal 25, Tuhan berbicara melalui perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Sebenarnya saudaraku, kalau kita melihat dari kitab Matius, dari awal itu selalu perumpamaan-perumpamaan yang diberitakan Tuhan Yesus hanya satu, yaitu tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Selanjutnya selebihnya Tuhan Yesus mengadakan mujizat, ya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, semuanya dilakukan Tuhan Yesus mujizat, bahkan yang mati dibangkitkan. Tetapi inti pengajaran Yesus hanya satu,
kerajaan Allah. Kenapa? Karena itulah tujuan dia datang ke dunia ini, supaya setiap kita, anak-anak Tuhan, setiap kita yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui apa? Melalui kelahiran kembali yang kita lakukan, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus di Yohanes 3. Setiap orang yang tidak dilahirkan kembali tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dikatakan bukan hanya masuk, melihat saja pun tidak. Dan ini langkah awal kita untuk melangkah di dalam rencana kehendak Tuhan. Di ayat 25 itu dikatakan diawali dengan 5 gadis yang 10 gadis, 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Selanjutnya di awal di perikop yang lain tetap berbicara tentang talenta. Di situ berbicara tentang hamba yang jahat dan hamba yang baik. Saudaraku yang kekasih, ini berbicara tentang karakter. Bodoh dan bijaksana itu karakter, jahat dan baik itu karakter. Ya, kalau kita melihat di sini perempuan 10 wanita, gadis yang 10 gadis dalam firman Tuhan ini, itu semuanya sudah penuh Roh Kudus, ada minyak, ada api. Terus kita katakan, loh sudah lahir baru, sudah ada minyak, sudah api, kok nggak masuk dalam kerajaan surga? Ingat saudara, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tidak sedikit, lebih sedikit lagi yang setia. Tuhan ingin mencari yang setia. Maka dikatakan masuk dalam kerajaan lebih gampang unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang masuk dalam kerajaan surga. Artinya nggak main-main. Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, ketika kita menjadi orang yang sudah ditebus Tuhan, ingat, jangan bermain-main dalam kehidupan kita. Kita harus sadar dan waspada setiap saat, setiap waktu. Kenapa saudaraku? Karena ketika, ingat di firman Tuhan dikatakan, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling mencari mangsa. Memang iblis gak punya kuasa, yang ada tipu daya. Tetapi ketika kita lengah, kita gak punya sesuatu yang membuat kita kuat, iblis tipu daya kita sehingga kita dimakan oleh dia. Jadi ingat, sesudah kita dilahirkan baru, sesudah kita menjadi milik Kristus, jaga keselamatan kita, pelihara keselamatan kita sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan kedua kali. Di ayat selanjutnya saudaraku, kita buka Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kita akan baca di situ. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik, ya dahsyat luar biasa. Kita akan sama-sama baca saudaraku dari 31 sampai 46. Serta kita baca penghakiman terakhir. 2, 1. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersembayang di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk,
dan nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini Tuhan Yesus di ayat 31, dia akan datang di awan-awan, ya saudara. Dia akan datang di awan-awan dengan penuh kemuliaannya bersama seluruh malaikat surga. Kalau kita melihat waktu Yesus datang pertama kali dalam dunia, sangat kontradiksi dengan kedatangannya yang akan datang ini kedua kali. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, ia menjadi serupa manusia, lahir di kandang domba, bahkan di palungan, bukan di rumah sakit, di tempat yang hina. Di Filipi 2 ayat 7 dikatakan ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba untuk masuk ke dalam dunia supaya apa? Supaya bisa menebus kita. Tetapi kedatangan yang kedua kali, dia datang sebagai raja di atas segala raja, di awan-awan bersama dengan pasukan malaikat, seluruh malaikat memuji dia. Dan dikatakan semua bangsa, tidak terkecuali suku dan bahasa, kulit putih, kulit hitam, mata sipit, mata belok, rambut pirang, rambut hitam, semuanya akan melihat dia datang kedua kali. Dan di situ akan terjadi penghakiman, di mana kambing dan domba akan dipisahkan. Nah, hal ini yang paling menarik menurut saya. Saya mulai menarik tentang kambing dan domba. Kalau di dalam tadi tentang 10 gadis, itu berbicara tentang karakter juga. Gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Tentang talenta, ada hamba yang jahat, ada hamba yang baik. Hamba yang baik talenta itu dia gandakan. Hamba yang jahat karena dapat 1 talenta dia simpan. Ini juga berbicara tentang karakter. Nah, di sini saya mulai melihat Tuhan, kenapa di akhir zaman nanti hari penghakiman Tuhan memisahkan domba dan kambing. Ini berbicara umat Tuhan, bukan di luar Tuhan, umat Tuhan. Kambing juga adalah umatnya Tuhan. Kalau kita melihat kembali flashback di perjanjian lama, di Kejadian 29 ayat 9 itu bagaimana? Kita buka dulu Kejadian 29. Itu gembala-gembala selalu menggembalakan kambing domba. Setiap gembala, bahkan Daud juga menggembalakan 2 ekor kambing domba. Jadi kambing dan domba itu ada dalam satu lingkungan di mana mereka sudah sama-sama ditebus oleh darah Kristus. Tetapi yang membedakan adalah karakternya. Karakter kambing dan karakter domba sangat berbeda. Sekalipun binatang ini hampir mirip. Coba ditunjukkan gambar kepala. Ya, serupa namun tak sama. Kalau sebelah kiri kambing, sebelah kanan sana, sebelah kiri saya kambing, sebelah kanan saya kambing, sebelah kiri itu domba. Maaf. Nah, kalau kita melihat hampir sama, tetapi lihat kambing tanduknya ke atas. Biasanya kalau domba punya tanduk itu ke bawah, ya. Kambing tanduknya naik ke atas. Telinganya kambing itu ke bawah, domba ke atas. Ya, karakter ini menunjukkan kalau Kristen domba biasanya punya telinga yang tajam untuk mendengarkan firman. Kalau Kristen kambing itu hanya sekedar dengar, nggak penting. Sekalipun ada di dalam jemaat, bagi dia mau independen sendiri. Ya, kalau kambing itu punya tanduk, itu menandakan orang yang suka membangkang, ya. Itu nanti kita lihat karakter-karakter dia, saudaraku.
Ya, kalau domba ada tanduk, ada yang nggak, yang punya tanduk, ada yang tidak punya tanduk. Tetapi tanduk domba biasanya itu melengkung ke bawah, menurun. Ya, ini karakter, ini dari kepalanya saja kita lihat sudah agak berbeda. Tetapi sebenarnya jenis ini hampir sama, walaupun berbeda. Ya, hampir sama, hampir mirip, tapi berbeda. Dagingnya sama, ya. Persamaannya apa? Saya melihat di sini. Haleluya. Ada beberapa persamaan yang ini, bentuk tubuhnya sama, bentuk kepala mirip, hampir mirip, bentuk kaki juga mirip, suaranya juga mengentek sama, hampir sama ya. Tahu nggak kita kalau kita baca di Matius 7 ayat 21, sebanyak orang yang akan berseru di akhir zaman, Allah akan berseru kepada Tuhan, Tuhan. Banyak orang berseru kepada Tuhan, Tuhan sama, berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, nyala engkau semua pembuat kejahatan di ayat 23, karena aku tidak mengenal engkau. Yang masuk dalam kerajaan surga adalah yang melakukan kehendak Bapa. Ya, banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan banyak tanda mujizat. Tetapi Tuhan katakan, ini daripada hadapanku. Kalau kita melihat kembali kepada firman Tuhan ini, saya nggak mau menghakimi, cuma siapa tahu itu dikategorikan dengan kambing. Ada di dalam kelompok jemaat Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan di ayat 20 kepada yang sebelah kanannya, kepada domba. Haleluya, kita kembali lihat lagi ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudaraku yang terkasih, banyak hal nanti ditulis itu, pada saat aku lapar kamu beri aku makan, pada saat aku haus kamu beri aku minum, pada saat aku telanjang engkau memberi aku pakaian, pada saat aku di penjara engkau mengunjungi aku, pada saat aku sakit engkau memberi. Semua hal-hal yang diberikan, dijelaskan oleh Tuhan Yesus ini berbicara tentang kasih di dalam lingkungan keluarga Kristus, keluarga Allah. Nah, dikatakan kepada kambing, pada saat aku lapar kamu tidak memberi aku makan, pada saat aku telanjang kamu tidak beri aku pakaian. Ini juga berbicara tentang kasih yang tidak dilakukan. Jadi kita akan melihat perbedaannya kambing dan domba. Haleluya. Domba dan kambing berbicara karakter anak-anak Tuhan. Kalau predikat anak domba Allah adalah Yesus sendiri, gembala yang baik predikatnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi berbicara kepada domba dan kambing itu adalah bagian anak-anak Tuhan. Berbicara tentang anak-anak Tuhan yang di dalam Tuhan. Apa perbedaan karakter Kristen domba? Saya akan membicarakan Kristen domba dan Kristen kambing. Ya, tetapi satu hal yang saya lihat di sini, ya saudaraku, kita buka sebelumnya Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Buka Yohanes 10. Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang agung kita, dan kita adalah domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Firman Tuhan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa, ayat 15, mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ingat, domba yang dari kandang itu berbicara tentang umat Israel, ya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus dituntun juga, yaitu kita yang jauh. Harus dituntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, domba itu akan mengenal suara gembala. Coba buka video yang pertama. Ini ada ilustrasi, kita melihat bersama, ya. Apakah domba benar-benar kenal suara gembala? Ini ada contoh. Ini kawanan domba.
Ini bukan gembala. Ini bukan gembala. Dia mencoba memanggil domba-domba itu. Itu objeknya. Ini yang kedua juga. Dia berusaha manggil domba-domba, tapi dia bukan gembala. Domba itu enggak melirik juga tidak. Domba tidak melirik karena itu bukan gembala. Ini yang tes yang ketiga. Berusaha memanggil, berusaha bersuara. Domba sama sekali tidak mendengar. Ini yang benar-benar gembalanya. Domba langsung menyahut, mendengar suara gembala. Jadi domba mengenal suara gembalanya. Dan domba mengikuti gembala. Kemana gembala berjalan, domba akan mengikuti. Ini gembala yang asli. Kita lihat selanjutnya. Masih enggak. Tunggu. Gembala berjalan, domba mengikuti. Gembala berjalan, domba mengikuti. Demikianlah Yesus adalah gembala kita yang agung. Kita hanya bisa mendengar suara Yesus. Kita harus bisa mengenal suara Yesus. Dari mana? Dari kebenaran firman-Nya. Dan hanya Dia yang harus kita ikuti. Sesuatu yang bukan dari Tuhan, sesuatu yang bukan dari firman Tuhan, jangan didengar. Firman Tuhan yang harus didengar. Selanjutnya saudaraku, apa perbedaan domba dan kambing? Pertama, domba adalah binatang yang tidak berdaya. Ya, domba adalah binatang yang tidak berdaya. Tidak berdayanya saudaraku, di sini saya akan membukakan bagaimana perbedaan domba dan kambing. Di sini kita bisa melihat, kita bisa menilai diri kita. Saya ini kambing atau domba ya? Kita melihat dari kebenaran firman Tuhan. Ya, domba adalah binatang yang tidak berdaya. Maksudnya di sini bukan karena tidak berdaya. Domba tidak sanggup mempertahankan dirinya. Karakter domba itu tidak bisa mempertahankan dirinya. Dia selalu bergantung kepada gembala. Ketika masalah datang, bahaya datang, mereka ini domba akan mencari perlindungan. Arti rohaninya, setiap domba, setiap anak Tuhan, kita harus sadar bahwa kita memang orang yang lemah. Lemah terhadap apa saudaraku? Lemah terhadap daging kita. Lemah terhadap apa? Lemah terhadap keangkuhan dunia ini. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berjalan melewati setiap masalah kehidupan kita. Karena kelemahan kita inilah maka kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, untuk kita bisa menghadapi setiap masalah persoalan hidup yang ada di depan kita. Kita butuh Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk kita bisa mengalahkan dunia, mengalahkan kedagingan kita, keakuan kita, keegoisan kita, keangkuhan hidup kita. Terkadang saudaraku yang terkasih, musuh yang paling besar bukan di luar. Musuh yang paling besar ada di dalam diri kita sendiri. Musuh yang paling besar, yang paling susah kita taklukkan ada diri kita sendiri, kedagingan kita. Maka itu di Galatia 5. Galatia itu perbuatan daging sudah nyata. Amarah, kebencian, pesta pora, kemabukan, kemunafikan, percabulan, semua itu perbuatan daging. Kita lemah terhadap itu saudaraku. Karena itu kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh gembala kita yang agung, Yesus Kristus. Kita butuh perlindungan kepada Dia. Maka dikatakan kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Maka ketika kita dilahirkan, kita butuh Roh Kudus. Kita dilahirkan dari air dan Roh. Kita butuh Roh Kudus supaya apa? Roh Kudus itulah pribadi Kristus yang akan menuntun kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia. Untuk mengalahkan apa saudara? Untuk mengalahkan dunia, untuk mengalahkan keegoisan kita, kedagingan kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu harus kita matikan, kita kalahkan. Karakter domba, dia lemah
Karena kelemahan itulah dia butuh Tuhan, dia butuh gembala, dia butuh perlindungan. Kita lihat di dalam Galatia 5. Galatia 5. Kita buka Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Justru karena bertentangan itu daging ini kuat, saudaraku. Kita butuh hidup oleh Roh Kudus. Amin. Karena itu jangan padamkan roh yang ada dalam hidupmu. Kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan kata bahasa, terus berdoa setiap hari dalam roh, supaya itu membangkitkan iman kita. Itu yang bisa mengalahkan kita. Saudaraku yang terkasih, saya banyak dibentuk oleh Tuhan melalui keinginan daging dalam diri saya. Dari saya lahir baru sampai saat ini masih diproses Tuhan. Banyak hal yang Tuhan masih proses dalam diri saya. Tapi saya percaya pemprosesan itu menjadikan saya untuk semakin sempurna di dalam Tuhan. Amin. Supaya nanti ketika Tuhan Yesus datang, supaya segenap roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna sampai dia datang kedua kali. Haleluya. Di dalam dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7. Ya. Dikatakan Yeremia 17 ayat 7, kita buka Yeremia 17 ayat 7, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi ketika kita manusia yang lemah ini, kita mengalahkan kedagingan kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan di depan, kita di belakang. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, bentuk saya. Tuhan, ini saya. Tuhan, proses saya. Saya mau siap diproses oleh Tuhan. Supaya apa? Untuk kita mematikan keinginan daging kita. Karena kelemahan kita adalah dengan daging ini. Amin. Keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata. Itu semua musuh daripada keinginan roh yang ada dalam kita. Daging, roh penurut, tapi daging kita lemah. Ya, di Matius dikatakan roh penurut, tapi daging itu lemah. Inilah yang harus kita lawan. Amin. Amin, saudara yang terkasih. Kambing, ya, perbedaan karakter domba dan kambing. Kambing adalah binatang yang mengandalkan tanduknya untuk menghadapi bahaya. Kambing selalu tidak tenang. Jadi berbeda kalau domba, karena dia merasa makhluk yang lemah. Ketika masalah tantangan datang, masalah yang menekan dia datang, dia mencari perlindungan kepada gembala. Kalau kambing tidak, saudara. Kambing mempunyai sifat karakter melawan, menanduk. Itu artinya mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, di ayat 17 di ayat 7 dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi karakter orang yang selalu mengandalkan saya bisa. Tanpa Tuhan saya bisa. Dulu saya bisa dan sekarang saya pasti bisa. Hati-hati, saudara. Karakter ini bisa membawa kita tergerus oleh dunia. Hati-hati. Tapi kita mari tetap bersembunyi di balik salib Kristus. Kita tetap bersembunyi di bawah kepak sayapnya Tuhan. Dengan apa, saudara? Dengan tetap memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, mau melakukan setiap perintah Tuhan, menanggalkan keinginan daging kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Segala sesuatu, sekalipun ingat gak waktu Petrus waktu Tuhan di dalam perahu, Yesus tertidur. Karena Petrus dan murid yang lain tidak mengajak Yesus berbicara. Karena mereka berpikir Tuhan Yesus kan anak tukang kayu, enggak berpengalaman untuk membawa perahu ke tengah lautan, enggak berpengalaman untuk menangkap ikan, karena kami ini anak nelayan. Petrus mengandalkan kekuatannya sendiri pada saat itu. Ketika badai datang, mereka tidak sanggup untuk menghadapinya. Bahkan mereka berkata, Tuhan, kenapa kamu tertidur, badai sudah datang? Karena apa? Mereka tidak melibatkan Yesus dalam setiap pergumulan mereka. Mereka tidak melibatkan Yesus dalam setiap
persekutuan mereka. Mereka tidak melibatkan Yesus dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak akan melibatkan Tuhan dalam situasi apapun, karena mereka tahu mereka lebih kuat, mereka bisa. Pengalaman mereka lebih hebat, skill mereka lebih hebat, dia bisa lakukan. Tapi hati-hati, bahaya di depan sangat besar, karena iblis berjalan berkeliling selalu ingin mencari mangsa. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kambing selalu mengandalkan tanduknya untuk melawan musuh-musuhnya. Itu karakter perbedaannya. Selanjutnya yang kedua, perbedaannya, domba suka hidup bersama. Kalau kita lihat tadi videonya, domba itu selalu berkumpul bersama, ya. Domba selalu hidup dalam kawanan. Jika gembala menghalau atau membawa mereka ke padang untuk makan, mereka tetap ada dalam kelompoknya. Domba tidak mau meninggalkan satu kelompok, karena mereka adalah termasuk makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Domba tidak mau terpencar dari satu kelompoknya. Kemana gembala menghalau mereka, mereka akan mengikutinya. Coba video yang kedua. Kita lihat video ini. Ya. Ini kawanan domba. Saudara-saudara, kawanan domba. Ada gembala-gembala. Ketika gembala menghalau mereka, mereka langsung bikin satu kelompok-kelompok. Ya, kita perhatikan. Domba gak mau terpencar, gak keluar dari barisan. Satu pun gak ada. Mereka mengikuti. Kita melihat ya, diarahkan ke sini satu kelompok diarahkan, yang satu dia ikut. Ya. Yang kedua lagi, kelompok kedua maju lagi, jadi beraturan. Oke, stop. Jadi saudaraku, domba itu selalu berkawanan dan selalu taat kepada gembalanya. Jadi ketika dengar bahwa domba itu mendengarkan suara gembalanya. Arti rohani di sini adalah bahwa domba itu ingin hidup bersekutu bersama saudara-saudara. Saudara-saudara di dalam Tuhan, saudara-saudara dalam satu keluarga Allah. Karena apa? Ketika mereka berkumpul, di situ ada kekuatan mereka. Di situ ada gembala yang selalu menjaga mereka. Ya, setiap arti rohaninya bagi kita, domba selalu ingin hidup bersekutu bersama saudara dalam Tuhan. Setia dalam satu keluarga, menikmati makanan rohani bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Hati-hati kalau kita keluar dari persekutuan kita. Ibrani 10, kita buka Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan katakan, janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang kita lakukan. Karakter domba selalu ingin bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara, bersama-sama dengan domba-domba yang lain. Ibrani 10 ayat 5 firman Tuhan katakan, karena itu ketika aku ayat 25, Ibrani 10 ayat 25. Ya, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Di dalam satu keluarga perkumpulan kita bisa saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Karakter domba selalu ingin bersekutu. Karakter domba tidak mau terpencar-pencar. Berbeda dengan kambing, saudaraku. Kambing binatang yang suka keluar dari kawanan, suka berpencar. Itu karakternya, bertolak belakang dengan domba. Kalaupun berkumpul tidak lebih dari 5 ekor. Selebihnya itu mereka berpencar lagi. Jadi kambing termasuk binatang independen, yang mau berdiri sendiri, mandiri. Ya, kambing itu mau sendiri. Hati-hati saudaraku, kalau kambing itu selalu keluar dari kawanan domba-domba. Kambing itu mencari sendiri, mencari makanan sendiri.
Tidak makanan yang diberikan oleh gembala. Gembala sudah siapkan di sini domba-domba makan, tapi kami ingin mencari sendiri keluar dari kelompok. Ingin kemana-mana. Tidak ada dalam satu persekutuan keluarga Allah. Karakter kami tidak mau berkawan, artinya berkelompok. Tidak bisa hidup bersama, maunya menyendiri. Jadi karakter yang sangat berbeda. Jadi pastikan hidup kita, apakah kita suka menyendiri atau cari sana cari sini sendiri, keluar dari persekutuan kita. Tapi pastikan kita menjadi domba-domba Tuhan yang ada dalam satu kumpulan kerajaan Allah, di mana ada gembala yang beri kita makanan rohani, di mana kita bisa bertumbuh bersama, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, kita saling mengunjungi satu dengan yang lain, kita saling menolong satu dengan yang lain. Itu yang dikatakan tadi dalam Matius tadi ayat 20 selanjutnya itu. Pada saat aku lapar engkau beri aku makan, pada saat aku haus engkau beri aku minum, pada saat aku sakit engkau mengunjungi aku, pada saat aku telanjang engkau beri aku pakaian. Tuhan, pada saat kapan Tuhan? Tuhan katakan, jika engkau melakukan kepada hamba-Ku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya kepadaku. Saudaraku yang terkasih, ketika kita hidup dalam satu persekutuan, Mazmur katakan 133 ayat 1, jika kita hidup rukun damai, maka di situ Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara seiman hidup rukun damai. Karena kesana Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Seperti embun yang turun dari jubahnya. Itu berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Jika kita menjadi kawanan domba yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Amin saudaraku dalam nama Tuhan Yesus. Kambing, gambaran Kristen kambing yang suka mencari makanan rohani sendiri, maunya sendiri. Di mana dia suka, dia akan pergi. Sulit untuk hidup bersaudara dengan keluarga yang lainnya. Sangat bahaya bagi orang Kristen yang ingin sendiri, melayani sendiri, bergerak sendiri. Coba kita buka 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 12. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 12. Dikatakan di sini, Paulus katakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir seperti domba yang satu dalam kawanan. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ini kejadian di jemaat di Korintus. Ada satu perselisihan yang aku masukkan adalah bahwa kamu masing-masing berkata, karena aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, dan aku dari Kefas, aku dari golongan Kristus. Merasa dipecah-pecah. Kambing suka memecah. Karakter kambing suka selalu berjalan di depan. Ketika dia berjalan di depan, dia membawa beberapa ekor domba. Dan ketika ada domba, saudaraku, itu punya mata, nggak bisa lihat ke kiri ke kanan, tidak. Dia harus fokus ke depan. Domba kalau dia memasang mata sebelah kiri kanan, kalau dia melihat itu tidak bisa lihat ke kiri kanan, dia hanya satu fokus ke depan. Dan itu dia tidak bisa melihat jarak jauh. Domba hanya bisa melihat beberapa meter ke depannya. Makanya itu mereka butuh gembala. Kambing bisa. Nah, saudara pun terkasih, kalau kambing itu ada di kelompok domba, dia bisa memimpin domba itu keluar dari lingkungan, dari kelompoknya. Dan ketika ada bahaya jurang di depan, kambing bisa melewati karena dia bisa melihat. Domba nggak bisa ketika domba yang terperosok. Karena domba matanya hanya bisa melihat jarak dekat, tidak bisa melihat jarak jauh. Kalau kambing bisa melihat jarak jauh. Jadi hati-hati saudaraku, karena biasanya di dalam satu kelompok pasti ada yang jadi kambing. Tapi di sini tidak ada. Amin. Di sini semuanya domba Kristus. Domba yang mau dibentuk oleh Tuhan. Domba yang siap untuk dipersembahkan bagi Kristus. Amin. Di sini tidak ada. Di luar sana mungkin banyak. Haleluya. Yang ketiga, perbedaannya domba dan kambing. Ya, ketiga, domba suka merumput. Domba dan kambing
Domba menyukai tumbuh-tumbuhan atau rumput yang tumbuh dari tanah, sementara kambing cenderung memakan tumbuhan atau daun-daunan hijau yang menggantung. Jadi berbeda. Karakter cara makannya saja berbeda. Ini berbicara secara rohani, saudaraku. Domba itu makan dengan menunduk, makan rumput yang tumbuh dari tanah, merumput. Dan cara domba makan, maju, tidak mundur. Dari sini tempat dia maju, cara tidak mundur. Beda dengan kambing. Kambing kalau makan mencari daun-daun yang menggantung, jadi ngambil ke atas. Apa makna rohaninya, saudaraku? Seekor domba, seorang Kristen yang menjadi domba Kristus, taat kepada firman Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan, menikmati firman Tuhan dengan tunduk, menerima firman Tuhan yang murni. Karakter daripada kami makan dengan keangkuhan. Terkadang banyak ada kadang orang dengan firman, oh firman Tuhan disampaikan di depan, oh itu dia itu. Ya, itu firman Tuhan itu dia, persis dia itu. Makanya keluarga berantakan, persis firman Tuhan itu dia. Ada yang seperti itu. Ya itu firman Tuhan itu dia. Makanya kemarin, untung dia datang hari ini, biar dia diubahkan. Padahal dia nggak melihat pada dirinya sendiri. Kalau seekor domba mendengar firman Tuhan, ada teguran, siap untuk dibentuk. Amin, saudaraku. Ini firman Tuhan buat saya. Saya akan menikmati firman Tuhan sekalipun sakit, tapi saya percaya ini untuk kebaikan saya. Kalau kami selalu menunjuk orang lain, selalu angkuh untuk menerima firman Tuhan. Terkadang mungkin, bukan seperti itu firman Tuhan. Aduh, ya percuma pendetanya aja suka nipu untuk bohong. Ya percuma pendeta karakternya nggak benar. Ada aja ketika firman disampaikan, ada aja cara dia untuk menentang kebenaran firman. Itu karakter. Ya, artinya domba lebih suka makan dengan menunduk. Kristen domba memiliki kerendahan hati untuk diajar firman Tuhan. Mau diatur seperti tadi, gampang diatur. Domba itu gampang diatur. Karena mereka suka berkelompok, dibentuk tadi. Kita sudah lihat tadi ya, di satu kelompok dikeluarkan langsung. Nanti kelompok kedua itu hanya cuma dihalau begitu saja, mereka teratur. Bisa tahu mengenal ya. Domba mau diatur, mengikuti suara gembala, taat kepada kebenaran. Karakter seekor domba. Jadi pastikan kita adalah domba-dombanya Kristus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Yesus Kristus adalah gembala kita yang agung. Tetapi dalam dunia Tuhan percayakan seorang gembala untuk berjaga-jaga atas jiwa kita. Amin. Berjaga-jaga atas kehidupan makanan rohani kita. Kalau di sini ada gembala, mari kita ketika firman Tuhan disampaikan, biar firman yang diterima kita terima adalah firman yang murni, firman yang bukan menakutkan kita, firman yang bukan membawa kita kepada kebinasaan, tapi firman yang membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan, sehingga sesuatu yang kita tidak ketahui, sehingga kita mengerti segala sesuatu yang belum disingkapkan oleh Roh Kudus melalui pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh gembala. Amin, saudaraku. Biar kita mau belajar terus di dalam firman Tuhan. Kita mau bertumbuh dalam firman Tuhan yang murni, bukan firman Tuhan yang ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi, tapi firman Tuhan yang murni, air susu yang murni untuk kebutuhan rohani kita, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Supaya ketika akhir zaman datang, kita tahu nabi palsu, mana nabi yang benar, mana nabi yang palsu. Ketika kita tahu firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kalau kita tidak punya pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, kita gampang diombang-ambingkan dengan angin-angin pengajaran. Kalau beberapa waktu yang lalu, beberapa saudara kita bercerita pernah seperti ini, itu masa lalu. Di sini ada roh, di sini ada roh. Memang betul di mana-mana ada roh jahat. Ini dunia ini dilemparkan seperti isi bumi dilemparkan ke angkasa ini, ke jagat raya ini dilemparkan Tuhan, itu roh jahat. Jadi mereka mencari mangsa, mereka mencari tempat. Ketika orang mempercayai roh itu, maka roh itu masuk ke dalam orang itu, sehingga dia bermanifestasi, menunjukkan keakuannya. Tapi ingat saudaraku, ketika Yesus bangkit di atas
kayu salib itu sudah selesai. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi ketika orang bilang sana rohnya, biar itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya dengan Tuhan saya. Saya mau bertumbuh dengan Tuhan saya. Saya mau hidup di kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus nanti datang kedua kali, saya adalah bagian domba yang akan di sebelah kanan ada. Amin. Haleluya. Saya mau dulu seperti itu. Saya juga rindu kepada anak-anak saya. Saya katakan, ayo sungguh-sungguh di dalam Tuhan anak-anakku. Karena keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Mama gak bisa membawa kalian, tapi keselamatan itu kita pertanggungjawabkan. Hidup rohani kita pertanggungjawabkan secara pribadi. Suami gak bisa tolong istri, tidak bisa tolong suami. Orang tua tidak bisa tolong anak. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang kita perbuat selama kita ada di dalam dunia? Apa yang kita lakukan selama kita masih hidup? Apa yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ketika kita menjadi orang yang sudah dibenarkan? Amin. Jadi nggak ada boncengan ke surga. Maka dikatakan Tuhan memisahkan seorang demi seorang, di mana kambing dipisahkan sebelah kanan, sebelah kiri, dan domba di sebelah kanan. Seorang demi seorang. Selanjutnya saudaraku, Kristen kami tadi mendengarkan firman Tuhan dengan rasa sombong. Cara dia memakan rumput tanah, memilih rumput. Nah, ini kembali lagi saya akan menjelaskan saudaraku bahwa ketika domba makan tadi, saya bilang domba makan rumput yang ada di atas tanah itu, kenapa dia maju nggak mundur? Saudara, domba ini punya insting yang sangat kuat terhadap makanan. Ketika dia mencium rumput itu yang berbau, dia akan lewati. Kenapa? Biasanya domba itu selalu memamah biak. Setiap makanan yang dia rumput yang dia makan itu di mama biak. Ada kostum di sininya itu di mama biak. Itu bisa sampai 8 sampai 10 jam. Dan itu makanya domba lebih banyak mengeluarkan kotoran daripada kambing. Ya, domba itu maju berjalan ke depan karena ketika dia makan dia mengeluarkan kotoran di belakangnya. Jadi kotoran yang di belakang itu menjadi pupuk lagi untuk makanan yang di belakangnya. Jadi dia maju ke depan. Jadi dia tahu dia berjalan maju ke depan. Kalau kambing enggak, sembarang. Jadi hati-hati, jangan kita kambing sembarangan mencari makanan rohani. Sembarang ke sana, sembarang ke sini. Akhirnya ketika kita sembarang ke sana ke sini, kita enggak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Kita enggak mendapatkan rumput yang murni, rumput yang segar. Nah, karakter domba lagi. Domba pagi-pagi sudah harus bangun. Ingat, domba itu kebiasaan tuh pagi masih embun, itu sudah bangun mencari makan. Kalau kambing sudah matahari mulai siap baru keluar dari kandang. Nah, kenapa domba biasanya gembala-gembala? Ini saya baca di dalam tentang pengembalaan kambing domba. Gembala-gembala biasanya tidak memasukkan domba ke dalam kandang. Biasanya di dalam kumpulan aja dibikin palang, di situ adalah domba-domba berkumpul karena mereka tidak lihat. Tetapi kalau kambing harus dimasukkan ke dalam kandang. Kenapa? Karena kambing itu lihat. Nah, domba ketika dia bangun dia langsung merumput, pagi-pagi subuh dia merumput. Ini berbicara secara rohani saudaraku. Setiap pagi seorang yang menjadi dombanya Kristus rindu dan haus makan firman Tuhan. Rindu dan haus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ada satu kehausan pagi-pagi. Domba membutuhkan air pagi-pagi pada saat embun. Jadi dia makan rumput di situ embun masih ada. Itu kesukaan domba. Kalau kambing sudah tinggi matahari baru dia keluar untuk makan daun-daunan. Berbeda. Jadikan pastikan kita menjadi domba-domba Kristus yang selalu memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Setiap pagi diisi hati kita dengan pujian penyembahan, diisi rohani kita dengan firman Tuhan, supaya firman itu yang memerdekakan kita. Firman itu yang menjadi karakter keluar dari hidup kita, karakter Kristus, sehingga dikatakan Kristus ada dalam hidup kita. Orang melihat kita bukan melihat kehidupan kita lagi, tapi Yesus yang ada dalam kita. Amin. Amin. Maka dikatakan kita adalah gambaran Kristus. Kita adalah suratan yang terbuka bagi setiap orang. Jangan sampai ketika orang melihat kita,
wih percuma dia ke gereja, pagi siang malam dia ke gereja, setiap hari dia ke gereja, tapi perbuatannya seperti itu. Jijik saya melihatnya. Jangan sampai orang jijik melihat kita, saudaraku. Tetapi pastikan orang suka melihat kita. Waduh, kalau ada Bu Lady sukacita sekali, selalu tersenyum, selalu penuh sukacita. Begitu ya Bu Besti, Bu Linda. Ya kan, Bu Linda selalu begitu melihat satu perubahan yang luar biasa. Karena apa? Karena ada satu perubahan, ada karakter Kristus yang terlihat. Jangan sampai dia orang melihat kita seperti gak suka. Tapi pastikan, kalau orang tidak suka lihat kita harus koreksi diri. Kenapa Tuhan? Saya harus berubah Tuhan. Saya harus berubah. Saya harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mau jadi dombanya Kristus. Sadar nih saudaraku, sadar. Kita harus sadar. Sadar dan berjaga-jagalah. Haleluya. Haleluya. Banyak hal yang terjadi, banyak hal-hal yang baik yang dimiliki oleh domba. Jadi pastikan hidup kita, saudaraku, seperti domba yang digembalakan. Jadi ketika Yesus datang di abad kedua kali, Dia akan memisahkan kita, kambing kepada kambing, dan kita semua gede cuma gede adalah domba-dombanya Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama bertumbuh. Jangan menganggap diri kita lebih rendah daripada orang lain. Jangan menganggap kita gak ada apa-apanya. Ingat saudaraku, kamu dan saya, kita semua ada satu keluarga Allah. Kita saling membutuhkan, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita satu anggota tubuh Kristus. Tubuh ini kelingking, kalau tidak ada kelingking gak lengkap tubuh kita. Kelingking walaupun sangat kecil, tapi dia sangat dibutuhkan. Sekalipun anggota terkecil di antara kita, itu sangat dibutuhkan. Karena Tuhan sangat mengasihi seluruh anggota tubuh Kristus. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang di hadapan Tuhan. Semuanya sama. Yang membuat perbedaan adalah sikap hati kita. Kita mau jadi kambing atau domba. Itu pilihan kita. Amin. Bukan pilihan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Tuhan sudah memberikan kebenaran firman-Nya. Tuhan sudah memakai hamba-hamba untuk memberitakan Injil kebenaran Allah.